Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama saya Masna. Saya dari kelas PAIKA dengan NIM 2504 1070 374. Masna di sini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Ulumul Quran, yaitu dosen pengampuhnya adalah Ibu Ani Marlia MPD. Di sini Masna akan menjelaskan materi mengenai hukum tajwid pada Quran surat Al-Insyirah, sejarah turunnya Al-Quran, dan juga asbab an-nuzul Quran. Yang pertama, Masna ingin menjelaskan materi tentang hukum tajwid pada Quran surat Al-Insyirah. Pertama-tama marilah kita membacakan Quran surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itulah tadi surat Quran surat Al-Insyirah, yang kemudian mari kita pelajari hukum tajwid dari Quran surat Al-Insyirah. Ayat pertama yaitu alam nasroh laka sodrok. Pada kata alam itu ada hukum yang namanya alif lam qamariyah, yang dimana alif lam itu dibaca dengan jelas, alam nasroh laka sodrok. Nah, pada kata sodrok itu ada hukum qalqalah sugro, yang dimana ada huruf dal sukun atau dal mati. Yang kedua itu ada pada ayat kedua yaitu wawadokna angka wizrok. Nah, yang dimana terdapat hukum atau bi alif dalam kata wawadokna, yaitu alif bertemu dengan fathah. Yang kedua itu ada kata angka, yang dimana itu adalah ikhfa hakiki yang dibaca samar-samar, yaitu hurufnya nun mati bertemu kaf. Yang ketiga itu allazi anqadha dhahrak, yang dimana itu ada alif lam syamsiah yang dibaca. Nah, terus juga ada anqadha. Nah, itu juga ada ikhfa di situ yang dimana dibaca samar, yaitu nun mati bertemu dot. Terus ayat keempat yaitu warafa'na laka dzikra. Terdapat hukum atau bi alif pada kata rofa'na, yang dimana alif bertemu dengan harokat fathah. Yang kelima yaitu fa'inna ma'al usri yusra. Nah, dari kata fa'inna itu terdapat guna, yaitu agak menekan sedikit sebanyak 2 harokat. Yang keenam yaitu inna ma'al usri yusra. Nah, yang dari kata inna juga itu terdapat guna, yaitu agak menekan sedikit sebanyak 2 harokat. Ayat yang ketujuh yakni fa idza faraghta fansab. Terdapat hukum atau bi alif dalam kata fa idza, yaitu alif bertemu dengan fathah, dan juga ada hukum ikhfa di kata fansab, yaitu nun mati bertemu dengan huruf shad. Ayat yang ke-8 yaitu wa ila rabbika farghab. Nah, di sini ada hukum matobi'i ya di kata wa ila, dan juga ada hukum qalqalah sugro di akhir kata yaitu farghab, yaitu ba sukun atau ba mati. Itulah tadi yang setelah saya jelaskan materi pertama, yakni mengenai hukum tajwid pada Quran surat Al-Insyirah. Kita masuk ke materi kedua yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran adalah proses penurunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Quran diturunkan di Mekah pada tanggal 17 Ramadan, dan di mana pada tanggal 17 Ramadan ini diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Nah, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ayat Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah.
Dan ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di Madinah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah, yang isinya itu banyak membahas tentang ketauhidan, terus juga ada tentang hari kiamat, dan juga tentang kisah-kisah para nabi. Ayatnya ini bersifat pendek dan juga sangat menyentuh hati. Yang kedua itu ada surat Madaniyah. Ayat Madaniyah ini diturunkan setelah hijrah, yang membahas tentang hukum, kemasyarakatan, ijtihad, hukum keluarga, dan juga ciri-cirinya ayatnya itu lebih panjang dan terperinci. Masa penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Ayat Al-Quran dicatat oleh para sahabat melalui media sederhana seperti pelepah kurma, batu, tulang belulang, dan lain sebagainya. Nah, ini dicatat melalui perantara, tidak ada perantara atau secara langsung dari Rasulullah yang menyampaikan kepada para sahabat dan kemudian ditulis. Nah, dan pada masa ini Al-Quran tidak dibukukan secara utuh karena pada masa ini wahyu itu masih turun. Nah, masa pengumpulan dan penulisan Al-Quran yaitu pada masa Abu Bakar, yang dimana Umar bin Khattab itu mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Quran karena banyak menghafal Al-Quran yang telah gugur dalam perang Yamamah, dan yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit yang merupakan sekretaris pribadi Rasulullah, yang kemudian sudah secara lengkap disimpan dan diwariskan ke Hafsah. Nah, dan pada masa Utsman bin Affan barulah mushaf-mushaf yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar itu dibukukan atau ditulis. Nah, di sini melalui standar yang kuat menggunakan bahasa dialek Quraisy, terus dibukukan dan disebarluaskan. Inilah yang menjadi acuan Al-Quran pada saat ini yang kita pakai, yaitu Mushaf Utsmani. Materi yang ketiga yaitu asbab an-nuzul Quran. Nah, asbab an-nuzul Quran adalah sebab turunnya Al-Quran secara istilah, yaitu peristiwa, pertanyaan, atau kondisi masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Ada jenis-jenis sebab turunnya Al-Quran. Yang pertama itu ada peristiwa khusus, yang dimana pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat peristiwa khusus yang karena peristiwa itu maka turunlah ayat Al-Quran. Yang kedua itu ada pertanyaan. Dari pertanyaan bisa menjadi awal mulanya ayat Al-Quran itu turun. Contohnya seperti bagaimana hukum melaksanakan haji kepada orang yang sudah meninggal, itu kan pertanyaan. Nah, karena di Al-Quran dijelaskan salah satunya itu adalah contoh sebab jenis turunnya Al-Quran. Terus kondisi umum. Nah, pada masa Rasulullah SAW banyak kondisi umum yang terjadi. Nah, dari sisi sosial politik atau kondisi psikologis masyarakat pada masa itu. Nah, dari kondisi umum inilah menjadi salah satu sebab turunnya Al-Quran. Nah, fungsi dari asbab an-nuzul Quran ini apa sih? Fungsinya itu untuk memahami makna ayat secara tepat dan juga menghindari penafsiran yang keliru, yang dimana kalau kita sudah mengetahui sebab turunnya Al-Quran, kita itu menafsirkannya bisa tepat dan juga tidak salah penafsiran. Terus dasar menentukan hukum syar'i, membedakan makna umum dan makna khusus, yang dimana dalam ayat-ayat Al-Quran itu terdapat ayat umum dan ayat-ayat khusus, yang dimana untuk mengetahui apakah ayat itu umum atau khusus, kita perlu melihat sejarah atau sebab ayat Al-Quran itu turun. Terus menjelaskan bagaimana wahyu menguatkan hati Nabi dan umat dalam menghadapi cobaan. Nah, yang dimana pada saat masa Nabi itu banyak sekali cobaan, yang dimana ayat Al-Quran ini turun itu untuk menjawab bagaimana dari kondisi umum atau pertanyaan ataupun peristiwa-peristiwa yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tadi materi yang bisa Masna sampaikan. Kurang lebih Masna mohon maaf, dan kepada Allah Masna mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.